Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang disintegrasi yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Evander Nova Theodora. Nama saya Dinita Prianti. Nama saya Mas Farid Amin. Nama saya Razatul Jannah. Nama saya Rima Galima. Nama saya Fira Afrila Nur Hasanah. Pemberontakan disintegrasi bangsa yang pertama yaitu PKI Madiun. Latar belakang terjadinya yaitu pemberontakan PKI di Madiun meletus pada 18 September 1948. Pemberontakan ini diakibatkan kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Amir Sarifuddin lalu pindah ke Yogyakarta dan membentuk FDR sebagai Persatuan Partai Beraliran Kiri atau disebut Partai Komunis Indonesia. Tokoh dan tahun terjadinya. Tahun terjadinya pemberontakan ini terjadi pada tanggal 20 September 1948. Dan tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Kolonel A.H. Nasution, cara mengatasi pemberontakan ini, sementara perhatian semua pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta. Pada 18 September 1948, PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru selain di Madiun. PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Akhir dari pemberontakan ini, sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda. Namun, dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan divisi 3 Siliwangi, serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Sarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Pemberontakan disintegrasi bangsa yang kedua adalah APRA. Latar belakang terjadinya perang APRA ini didasari dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB pada Agustus 1949. Tokoh dan tahun terjadinya yaitu terjadi pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling sudah mengirimkan surat ultimatum kepada RIS yang berisi tuntunan agar RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Pasundan. Cara mengatasi dari kejadian tersebut, kemudian Komandan dan Kesatuan Khusus Depot
Special Troepen atau DST, Kapten Westerling ditugaskan untuk mengumpulkan para desertir dan anggota KNIL yang sudah dibubarkan. Sebanyak 8.000 pasukan berhasil terkumpul. Selanjutnya, target utama dari operasinya adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta sendiri pada awal 1950 tengah sering melakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembali terbentuknya negara kesatuan. Sedangkan Bandung merupakan kota yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi, ditambah dengan Bandung sudah lama menjadi basis kekuatan militer Belanda. Akhir dari pemberontakan APRA ini adalah kegagalan kudeta yang dilakukan Westerling terhadap RIS menyebabkan adanya demoralisasi anggota Misili terhadap Westerling dan ia terpaksa melarikan diri ke Belanda. Larinya Westerling ini kemudian membuat APRA berdiri sendiri tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, APRA resmi tidak kembali berfungsi pada Februari tahun 1950. Pemberontakan desintegrasi yang ketiga, Andi Agis. Latar belakang pemberontakan sebagai pembentuk kesepakatan konversi meja bundar atau KMB, dibentuk APRIS yang terdiri dari dua unsur, ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI, bentukan Indonesia, dan Tentara Hindia Belanda atau Koninklijke atau KNIL. Bentukan Belanda yang diminta meleburkan diri ke APRIS setelah digabung kedua unsur tidak langsung bersatu. Saat itu, ada mantan perwira KNIL atau Tentara Hindia Belanda yang kemudian bergabung dengan APRIS. Pelantikan Andi Agis disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mogol Ginta, Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur pada tanggal 30 Maret 1950. Di saat yang sama terjadi gelombang demonstrasi besar di Makassar. Tokoh dan tahun terjadinya. Pada 5 April 1950 pukul 5 pagi, Andi Agis dan pasukan bebas dibantu dengan pasukan Belanda dan cara mengatasi pemberontakan. Untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Agis, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Agis bahwa setiap 4 kali 24 jam, ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama, dikirim pasukan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan. Akhir pemberontakan, setelah ultimatum kepada Andi Agis untuk menghadap ke Jakarta, guna mempertanggungjawabkan perbuatan tidak dipenuhi, maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan terdiri dari berbagai kesatuan dari 3 angkatan dan kepolisian. Selanjutnya, APRIS segera bergerak dan menguasai kota Makassar dan sekitarnya. Pada bulan April 1950, Andi Agis menyerahkan diri, akan tetapi pertempuran antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL masih berlangsung pada bulan Mei dan Agustus tahun 1950. Pemberontakan disintegrasi yang keempat adalah RMS atau Republik Maluku Selatan. Latar belakang. Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Mr. Dr. Christian Robert Sumokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI.
Sumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Tokoh dan tahun terjadinya. RMS terjadi pada 25 April 1959. Tokoh perjuangan NKRI yang terlibat adalah yang pertama, Dr. Johannes Laimena Brigadir, 2. Jenderal Slamet Riyadi, dan Kolonel Alex Kawilarang. Tokoh yang ditangkap yaitu J.H. Manuhutu, Albert Wairisal, DJ Gasper, dan G.G.H.A. Pitulei. Cara mengatasi. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pergolakan Republik Maluku Selatan adalah 1. Mengupayakan perdamaian dengan mengirim Johannes Laimana untuk berunding. 2. Setelah upaya damai gagal, pemerintah melakukan tindakan militer berupa Operasi Pasupati untuk memberantas RMS. Akhir pemberontakan. Pada akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng Nieu, Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Sumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Sumokil dijatuhi hukuman mati. Setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Sumokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintah RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintah dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya, pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Pemberontakan disintegrasi bangsa yang kelima, DITII. Latar belakangnya, terjadinya pemberontakan DITII Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Di awal tahun 1948, terjadi pertemuan antara SM Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwiryo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia atau NII, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosuwiryo kepada Belanda sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah. Tokoh dan tahun terjadinya. Tahun terjadinya 7 Agustus 1949. Tokoh-tokohnya Sekar Maji Marijan, Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah, dan Raden Oni Syahroni. Cara mengatasinya. Guna menanggulangi pemberontakan dari DITII di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 59 Tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DITII. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Taktik pagar betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu
untuk mengepung tempat persembunyian DITII. Tujuan lain dibentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DITII. Selain pagar betis, operasi lain juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi, yaitu Operasi Bratayuda. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang Imam NII, Kartosuwiryo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosuwiryo, dirinya berhasil dibekuk hidup-hidup oleh Letda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalion 328 Kujang II Siliwangi. Akhir pemberontakannya, berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang atau Mahatper, tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintahan Indonesia. Pada 5 September 1962, Kartosuwiryo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Tepat pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, Kartosuwiryo dihukum mati dan itulah akhir dari perlawanan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan disintegrasi 6 G30 SPKI. Latar belakang Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita Gerwani, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Tokoh dan tahun terjadinya. 30 September 1965. 1. Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. 2. Maijen TNI R. Suprapto. 3. Maijen TNI MT Haryono. 4. Marjen TNI Siswondo Parman. 5. Brigjen TNI Dipanjaitan. 6. Brigles TNI Sutoyo Siswohim Harjo. 7. Letnan Pierre. Cara mengatasinya. Ada salah satu satpam yang melihat terjadinya malam G30 SPKI, lalu siangnya ia melaporkan ke kepolisian, lalu dibongkarlah kuburan yang ada 7 korban tersebut dalam lubang. Sudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Akhir pemberontakan. Pada 20 September sampai 4 Oktober 2006 diadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965 ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok selain Civitas Akademika Universitas Indonesia. Acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965 antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah. Yang ketujuh siapa? Pemberontakan disintegrasi yang ketujuh adalah PRRI atau Persemesta.
kebijakan pemerintah pusat seperti sentralisasi dan kedekatan dengan pemerintah pusat, TKI, serta ketidakstabilan politik pada masa demokrasi. Tokoh dan tahun terjadinya, Letkol Ahmad Hussein adalah seseorang yang mengklaim Republik Indonesia atau PRRI yang terbentuk pada 15 Februari 1958. Cara mengatasinya, terdapat 5 upaya untuk mengatasi pemberontakan PRRI, yaitu 1. Pemecatan, 2. Operasi militer, 3. Mendesak kabinet Juanda dan Nasution, 4. Mengirim pasukan-pasukan, 5. Melakukan operasi merdeka. Akhir dari pemberontakannya yaitu pada tanggal 4 Mei 1958, pusat pergerakan PRRI di Bukit Tinggi dikuasai pasukan TNI pada tanggal 29 Mei 1961. Letkol Ahmad Hussein serta pasukannya melaporkan diri sehingga gerakan PRRI yang berusaha menjatuhkan pemerintah RI dapat digagalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.